tentang cuaca, bagaimana mensyukuri musim hujan di wilayah Katulistiwa. Nanti Anda bisa bergabung di telepon 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Untuk itu di studio sudah hadir narasumber kita, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, ada Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya pagi ini Ustaz? Alhamdulillah dengan semangat, disertai hati bahagia karena beberapa waktu, katakanlah beberapa minggu atau 1 bulanan kan hujan turun. Iya. Sehingga bumi kita jadi subur. Baik, itu segar juga udara. Jadinya terima kasih Ustaz sudah hadir untuk berbincang sama-sama dalam religi pagi hari ini. Nanti kita akan terima penelpon. Ada yang bisa saksikan juga lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang pendengar. Jadi Anda bisa lihat di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang bagaimana penjelasan-penjelasan dari narasumber kita. Kita akan dengar dulu pengantar perbincangan terkait mensyukuri musim hujan di wilayah Katulistiwa. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, ya, perbincangan ini bisa ditonton langsung ya lewat channel YouTube Religi Pagi RRI Padang. Kalau saya setiap Kamisnya, dan sebenarnya ini kan setiap hari, yang ditunggu-tunggu oleh pendengar. Kembali kepada topik mensyukuri musim hujan di daerah Katulistiwa. Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dalam ilmunya yang sempurna, Indonesia ini berada di garis Katulistiwa. Pulau kita ribuan ya, pulau besar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan ada lagi Halmahera, Jawa ya, itu dibagi oleh garis Katulistiwa, hampir berimbang ya besarnya itu. Nah, berhubung hari hujan atau musim hujan, karena di Indonesia itu pelajaran dasar sejak dari sekolah dasar yang saya paham itu, di Indonesia hanya ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Tidak sampai musim panas, tidak pula sampai musim dingin. Sekiranya adalah musim dingin dan musim panas, badan diri kita orang Indonesia tidak kuat. Hanya ya musim hujan dan musim kemarau. Nah, di Padang ya sekitarnya, termasuklah Sumatera Barat, kan berada di daerah Katulistiwa, itu di Bonjol, kalau Tugu Katulistiwanya di Bonjol. Pada hari Jumat tanggal 23 September yang lalu, berarti kan 1 bulan beberapa hari dari sekarang. Dan sebelumnya, masih di awal bulan September itu kan hujan sering turun. Sekarang sudah bulan Oktober mau berakhir pula, hujan masih rajin turunnya. Artinya disebut musim hujan. Disebut daerah Katulistiwa karena Padang ini kan dekat dengan Katulistiwa. Lah, matahari waktu dia berada di Katulistiwa, berarti bumi ini memang dibagi 2, ke kiri dan ke kanannya sama besarnya lintasan matahari itu. Apabila titik matahari atau kulminasinya tengah hari waktu setempat pas di bumi tersebut, katakanlah di Katulistiwa, waktu itu di Bonjol, itu memang sangat berhati-hati dan diperagakan ada benda yang kering, lunak, itu bisa terbakar. Nasihat dari Dinas Pemadam Kebakaran, tatkala bumi dilintasi oleh matahari, bumi tersebut kalaulah tidak hujan ya panas, maka hati-hati dengan kemungkinan terjadi kebakaran.
Jadi kalau begitu misalnya hutan yang daunnya kering, pas pula hari panas, jadi jangan cepat-cepat curiga ada orang yang membuat kejahatan membakar hutan. Nah, kita harus waspada juga, berprasangka buruk tidak boleh, namun waspada iya. Nah, apa yang ingin saya katakan, di bulan September matahari di Khatulistiwa, terus jalan juga menuju selatan. Nah, sekarang posisi matahari itu ya sudah melampaui Padang, sudah menuju pesisir dan sudah lewat lagi, tapi masih dekat dengan Khatulistiwa. Artinya adalah daerah Khatulistiwa itu tatkala dilintasi oleh matahari, dia panas, bumi ini panas sekali. Ya, panas. Sekiranya hujan tidak sering turun, maka terasa panas sekali. Bahkan tanah pun bisa rengkah-rengkah karena kekeringan. Sawah yang bertadahkan air hujan itu bisa gagal dalam penanaman, jangankan panen. Ya. Nah, begitu juga tanaman lainnya bisa kering kerontang, layu. Ya, tentu kita jadi sedih, kabut banyak. Nah, Allah Maha Penyayang, bumi belah bagian Khatulistiwa ini ternyata sering turun hujan sehingga bumi tetap subur. Inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran tentang hujan turun ini. Surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang menjadikan langit sebagai hamparan bagimu, menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Jadi di mana saja kita berada, bumi ini terhampar supaya hamba Allah, ya makhluknya, bisa beraktivitas. Bercocok tanam silakan di bumi karena bumi dihamparkan. Mau berkendaraan dari Aceh sampai ke ujung Sumatera silakan karena bumi dihamparkan. Mau menyeberang ke Jawa dari Teluk Bayur ya silakan karena laut itu terhampar. Jadi bumi ini terhampar. Kemana saja melaju, tetap saja bumi ini terhampar, tidak ada tepinya. Ini menggambarkan bahwa bumi itu bulat besar, tidak bertepi. Jangan dibayangkan bumi ini seperti piring besar bertepi, tidak habis tepinya kemana, jadi tidak ada tepinya itu. Tapi di mana saja kita berada, pagi, siang, malam, tatkala berada di atas bumi, terasa bumi ini terhampar. Maksudnya begini, nanti di Indonesia kan siang ya Bu Rita, siang. Kita berjalan di bumi, terasalah kaki kita menghadap ke bawah di bumi, menghentakkan kaki di bumi, kepala kita ke atas. Daerah Amerika sebagian besar kan malam. Jangan dibayangkan orang Amerika tuh jalannya kakinya terbalik ke atas, kepalanya ke bawah. Karena kita menunjuknya itu ke bawah dari bumi kita. Tidak, orang Amerika tetap dihamparkan bumi bagi dia, airnya tetap mengalir, kendaraannya tidak ada yang terbalik, sehingga bumi ini terhampar. Apa saja aktivitas yang patut itu bisa dikerjakan. Ruku sujud aman. Pesta pernikahan mempelai laki-laki dengan perempuan bersanding aman, tidak tercampak-campak dia karena terhampar bumi ini. Terus ayat lanjutnya, dijadikan langit itu sebagai atap. Di mana saja kita berdiri, kitalah yang di tengah-tengah. Lihat kiri kanan, wah seimbang langit ini melingkari kita. Dari Padang kalau kita lihat Solo tidak tampak. Mungkin Solo di balik langit. Tidak. Hanya pandangan kita saja yang terbatas. Kata orang Solo, dia pula lah yang di tengah-tengah langit. Kalau kita arahkan pandangan ke ufuk barat, di manalah Arab Saudi yang tidak tampak, tidak mampu mata kita memandang. Sepertinya Arab Saudi itu dari Padang sudah di balik langit. Tidak, tapi kata orang Arab Saudi dia pula lah yang di tengah langit. Jadi artinya baik siang maupun malam kita berada di tengah-tengah langit.
Jadi langit itu mengatapi kita, dijadikan sebagai atap. Atap ini juga disebut melindungi. Ya, memang dari segi unsur kimia, langit itu ya ada lapisan ozon, ada lapisan nitrogen dan lain-lainnya, menyaring kemungkinan-kemungkinan bahaya-bahaya dari sinar matahari. Nah, jadi atap itu artinya luas ya, melindungi. Kemudian dikatakan dari langit itu hujan diturunkan sebagai rezeki bagimu. Ini yang menarik itu. Matahari menyinari laut, ya permukaan laut itu, lalu terjadi uap tebal dan banyak, berlapis-lapis, berara-ara, terbentuklah awan. Kalau orang dulu mengatakan gabak dahulu tandoka hujan, cewang di langit tandoka paneh. Nah, awan itu membawa air yang sangat banyak, padahal awan tidak membawa ember, tidak membawa plastik, tidak bawa galon, tapi air yang dibawanya itu melebihi dari tangki-tangki yang kita pahami. Nah, dari awan itu dibawa naik, diproses, dan tiba saatnya diturunkanlah air itu, sebut air hujan, turun dari langit. Bumi basah, air laut pun juga kena air hujan, sehingga kebebasan atau kesempurnaan oksigen dan bagi ikan yang berenang dapat hujan lagi walaupun di laut itu suatu hal yang asik. Begitu juga bumi disinari, dapat hujan, bumi ini subur, ya menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Nah, oleh sebab itu pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur hujan turun sejak dari September sampai Oktober ini masih rajin hujan turun. Jadi bumi kita bertambah subur. Sekiranya tidak, apa ya berita, bumi kita kering kerontang, gagal panen, cabai sangat mahal dan lain-lainnya. Lalu bagian terakhir menjelang kita diskusi, kita dilarang oleh Allah jangan mengadakan tandingan-tandingan kepada Allah, sedangkan kamu mengetahui. Apa maksudnya melarang? Tidak boleh mengadakan tandingan. Misalnya mau pesta, supaya pestanya lancar, hari cerah. Lalu ada saja yang menggoda, ayo diobat hari ini, hari Ale diobat, maksudnya didatangkan pawang hujan supaya hujan tidak turun. Ini tidak boleh. Ini namanya ya kegagalan untuk pencerahan di keluarga tersebut. Merusak nilai-nilai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau misalnya kehadiran pejabat atau acara event adat misalnya 2 hari 3 hari, lalu diadakan pula, diobat pula hari ini supaya hujan tidak turun, mendatangkan pawang hujan. Itu tidak boleh, karena hujan turun itu membawa berkah. Kalau misalnya pawang hujan itu sampai tingkat nasional pula ada, ini kesalahan yang nyata, melanggar nilai-nilai Al-Quran. Jadi dalam surat Luqman ayat 34, hanya pada Allah sajalah ilmu tentang hari kiamat dan turunnya hujan. Jadi biarlah hujan turun sesuai dengan kehendak Allah, hanya kita berhati-hati, selokan harus bersih, pohon-pohon jangan ditebang seenaknya saja, sampah jangan dibuang sembarangan. Nanti kalaupun hujan turun, dia akan mengalir pada alirannya yang patut. Kalau enggak, itulah yang saya dengar satu komplek di Kota Padang ya. Perhatikan kami, sejak September sudah 3 kali kami kebanjiran sampai lutut. Itu kan kasihan juga. Oleh sebab itu, mari kita sikapi dan kita pahami nasihat orang tua, sediakan payung sebelum hujan. Artinya adalah siapkan segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Mungkin untuk pengantar sampai di sini saya kembalikan pada Bu Rita. Terima kasih Ustaz. Itu mensyukuri musim hujan di wilayah Khatulistiwa. Ustaz